Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Lens Creator 354. Oke. Di sini di konten kali ini kita akan mengupas tentang sesuatu yang sepele tapi banyak orang yang belum mengetahui. Dulu ini berbagi pengalaman cerita ketika dulu saya tidak mempunyai modal apa-apa. Saya memulai dari situ, dari usaha yang akan saya jelaskan di konten ini. Dengan apa? Dengan cara membuat bibit tanaman buah-buahan tanpa modal sama sekali. Modalnya hanya tenaga, telaten, sabar, doa. Misalnya kita serahkan sama yang di atas. Sepele penting, meskipun sedikit, tapi jika kita produksi secara besar atau massal, kita tahu perawatannya, caranya, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang besar dengan proses-proses yang akan dilewati dengan cara yang simpel, mudah, mulai dari nanti pengambilan batang dari pohon buah, caranya untuk menumbuhkan akar dan batangnya sampai perawatan, dan nanti cara memilihnya supaya cepat berbuah dalam jangka waktu setengah sampai 1 tahun bisa langsung berbuah, bisa jadi tabu lampot. Oke, jangan kemana-mana, tapi jangan lupa subscribe, like, dan share-nya supaya untuk mendukung channel ini supaya kita terus bisa berbagi ilmu, berbagi manfaat. Harapannya untuk para teman-teman yang masih sulit dalam mencari usaha ataupun nggak punya modal, jangan khawatir, jangan sedih. Ikuti channel ini, insya Allah kita belajar bersama, kita bangkit bersama, kita semangat bersama, kita kupas semua jenis-jenis nanti usaha-usaha yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman sobat Lens Creator sekalian. Oke, mari kita ulas satu persatu. Oke, sebelum kita memulai semuanya, yang harus kita persiapkan adalah gunting atau pisau ya. Nanti untuk memotong batang-batang, cabang-cabang, ranting-ranting pohon buah yang akan kita buat untuk produksi. Jadi nanti dengan metode ini sudah tahu caranya atau ilmu ini, para sobat sekalian nggak perlu beli bibit buah di sana, cukup bisa membuat sendiri, produksi sendiri. Tergantung itu hanya untuk sendiri secara kecil atau secara besar kalau untuk usaha ya. Alat-alatnya gunting ataupun pisau yang usahakan yang tajam, pot ataupun polybag sama saja, itu nanti untuk tempat media, bambu dan plastik. Ini cara sederhana ya. Kalau untuk produksi itu harus kita mungkin dengan sedikit modal. Kalau untuk misal kita akan produksi dalam jumlah 10.000 batang atau 20.000 batang, itu nanti kita bikinkan dari bambu seperti ini dengan panjang sekitar 2 meter, kita tipiskan, nanti kita bikin seperti keranda itu untuk proses sungkup, dan nanti akan kita jelaskan fungsi proses sungkup seperti itu. Dan ini nanti kita bikin cara yang simpel saja ini, karena sebagai contoh dengan teknik sederhana tapi bisa menghasilkan jutaan rupiah. Oke, jangan kemana-mana, mari kita siapkan apa saja bahan-bahan yang harus disiapkan selain pot dan ini semua. Mari kita ke sana. Oke sobat, kita lanjut yang tadi bahan-bahan yang disiapkan. Selain tadi ada polybag atau pot, gunting, pisau, dan lainnya. Bahan utama untuk medianya satu, kita siapkan pasir bangunan, pasir biasa saja, pasir bangunan, tapi usahakan yang lembut ya sobat ya, yang halus, pasir bangunan biasa. Sebagai contoh kita ambil seperti ini. Mari, ini nanti untuk campuran apa saja, campuran media yang bagus untuk merangsang akarnya. Oke. Ya, oke guys, untuk bahan selanjutnya untuk media tanamnya kita perlukan tanah kebun. Tapi usahakan cari yang yang agak subur lah, biar nanti pertumbuhannya bagus. Yang agak menghitam tapi yang biasa pun nggak apa-apa, karena di kebun kita ambil secukupnya. Nanti untuk sampel bahan kita membuat bibit buah-buahan dengan cara yang paling mudah dan sederhana.
Sudah kita ambil cukupnya aja buat sampel. Nanti kita jabarkan semua komposisinya. Nah, seperti ini. Dan kita cari sekarang, setelah ini kita cari tanaman apa saja yang bisa kita produksi, bibit buah-buahan apa yang bisa kita produksi, dan cara pemilihannya yang bagus supaya cepat berbuah. Oke, ikuti kita terus. Oke, kembali lagi di sini. Kita sudah berkeliling kebun, tadi bahan-bahan sudah kita siapkan. Kita tinggal cari sampel beberapa tanaman yang bisa kita produksi. Di sini depan kita ini ada jambu air. Untuk jenis jambu-jambuan sendiri yang mudah nanti untuk dibuatnya. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu semuanya ketika nanti dalam proses pembuatannya, produksinya di sana. Dan tipsnya untuk memilih supaya biar cepat berbuah, satu yang kita pilih adalah yang sudah mengeluarkan sedikit bunga seperti ini. Karena dengan yang sudah berbunga seperti ini, di dalam tubuh atau batang tanaman ini mengandung, membawa zat-zat yang bisa menumbuhkan buah. Jadi ketika kita tancapkan nanti sudah tumbuh, biasanya kurang lebih di angka setengah tahun. Ketika sudah mekar, ada yang 3 bulan, setengah tahun atau setahun, dia nanti akan mengeluarkan bunga juga dengan proses tumbuhnya atau terubusnya ataupun tunasnya daun. Setelah tunas daun, dia biasanya disertai dengan buah. Jadi nanti kecil tapi berbuah seperti ini, yang bagus apapun tanamannya itu. Tapi tidak semua tanaman bisa kita pakai metode ini ya, metode stek. Stek itu artinya tancap ya, bisa tancap melalui batang ataupun dengan tanah, itu namanya stek. Jadi banyak orang berasumsi bahwa ditancepin itu bukan stek, itu stek. Cuman bedanya ada ditancepin langsung ke tanah, ke media, ataupun dengan sambung. Itu sama-sama juga namanya stek. Nah, di kali ini kita stek yang paling simpel. Stek yang untuk buah-buahan yang bagus, seluruh jenis jambu-jambuan bagus. Terus kelengkeng bisa, mangga, alpukat juga bisa. Sebenarnya hampir semua bisa, cuman perbedaannya persentasenya. Tapi kalau di jambu ini persentasenya hampir 80% ke atas untuk tingkat berhasilnya. Cuman kalau untuk kelengkeng ataupun untuk durian ataupun untuk mangga dan lain-lain, itu persentasenya yang mungkin berbeda. Tapi harus dengan metode yang tepat. Nanti kita jelaskan satu persatu. Mari kita ambil sampelnya, kita potong. Misal seperti ini. Mana ya? Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini kita potong beberapa seperti ini. Ya. Nah, kita potong sekalian di sini, kita seksi ya. Nah, ini kita potong, kita habiskan. Sisakan sedikit daun saja. Ini untuk jambu. Nah, seperti ini. Kita ukur kurang lebih 1 jengkal ya. Ini untuk pucuk. Kurang lebih ya, 20 sentian untuk bahannya. Ataupun ini di batang paling tua pun semua bisa untuk jambu. Semakin tua, semakin besar, dia akan cepat berbuah. Ini bisa kita ambil di sini dan di sini. Jadi untuk jambu ini, untuk semua jenis jambu ya, entah jambu air, jambu batu ataupun jambu yang lainnya, semua batangnya bisa untuk bahan untuk kita produksi. Meskipun sebesar ini pun bisa ini. Kita potong di sini, kita tancapkan. Kita potong di sini. Bisa untuk bahan produksi. Tapi kita ambil sampel yang ada dulu, yang sedang, yang kecil sama yang sedang. Seperti yang besar bisa. Oke, ini untuk jambu. Kita cari untuk tanaman yang lainnya untuk bahan produksi kita. Oke, di sini ada pohon mangga. Kita ambil, kita potong di sini. Ambil di sini. Ini ya, sobat. Kita ambil 2 macam aja ya, yang di batang dan pucuk ya. Kita cari yang bagus, yang sehat. Mana pucuk yang sehat ini? Nah, misal di sini ya. Ini untuk mangga. Nah, seperti ini. Kita ambil contoh sampel buah untuk mangga. Dan mari kita cari yang lainnya lagi untuk sampel pohon berikutnya. Nah, untuk sampel kedua kita bisa ambil jambu kristal. Jambu batu ya, jenis batu, jambu kristal, bisa jambu sukun dan lain-lain. Bersama kita potong, hilangkan daunnya.
Kita hilangkan semua daunnya untuk mengurangi penguapan, karena ketika dia belum mengeluarkan akar, daun ini kalau nggak dipotong dia bisa menarik makanan, sehingga kalau batangnya nggak kuat kering, makanya harus dihabiskan. Kita ambil di bagian pucuk sama batang bawahnya. Sama jambu ini pun di bawah meskipun sebesar ini bisa kita tancapkan juga ya guys ya, dengan panjang antara 20 sampai 35 cm bisa. Cuman kalau semakin pendek dia akan semakin cepat untuk proses pembentukan akarnya. Dan di sini sekalian ada alpukat. Alpukat ini bisa kita stek. Cuman stek yang bagus ada sebenarnya dengan teknik sambung. Kenapa? Karena ketika kita potong seperti ini, kita ambil yang tua. Kalau untuk alpukat tidak bisa di bagian pucuk ya, bisa tapi persentasenya kecil. Tapi yang bagus di bagian yang tua saja. Tapi teknik seperti ini boros ya, guys ya. Kedua, dia hanya dengan proses stek seperti ini, dia hanya akan menghasilkan akar serabut. Nanti sekitar 2 bulan lagi akan menghasilkan akar serabut. Sedangkan alpukat ini butuh akar tunggang. Jadi dia harus yang bagus metodenya dengan cara stek batang dengan biji disemai lalu di stek dengan stek potong putih seperti ini. Pucuk distekkan di semayan alpukat tadi yang dari biji. Tapi jika memang terdesak ataupun memang pengen menanam juga tidak bermasalah kalau mau bikin alpukat. Cuman persentasenya lebih sedikit. Kenapa? Karena batangnya dia lunak, cenderung bergabus. Makanya persentase alpukat ini kalau untuk pembuatan maksimal itu paling 50-60% saja untuk tingkat keberhasilannya. Tetap bisa, tapi hanya persentasenya berbeda dengan jambu-jambuan. Karena berbatang keras, dia banyak mampu bertahan dengan batangnya yang keras dan banyak makanan di batangnya, di tubuhnya ini. Berbeda dengan alpukat, dia lebih cenderung seperti kapas ya, berbusa. Nah, seperti itu ya guys. Jadi ini kita ambil sampel alpukat, jambu, mangga, dan coba kita cari kelengkeng di depan. Oke, sini juga kita ambil sampel jeruk ya. Jeruk sama kita potong. Jeruk ini bagian batang dan pucuknya juga bisa ya, cuman harus yang tua ya untuk jeruk. Sampel jeruk, dan sini ada kelengkeng. Dan kelengkeng pun hampir sama seperti alpukat, harus di batang yang tua. Karena kalau yang muda cenderung busuk. Makanya untuk kelengkeng, untuk produksi tetap bagusnya di metode stek sambung pucuk dengan okulasi ataupun dengan sambung susu. Seperti itu. Tapi kalau memang kita ingin menanam di rumah untuk punya-punyaan, dari tetangga, bisa dengan kita potong seperti ini. Cuman untuk presentasi jadinya kelengkeng ini mungkin hanya sekitar 60-70% saja jadinya ya. Tetap yang terbanyak nanti di jambu. Dan seperti apa prosesnya setelah kita siapkan semua, nanti kita ambil satu persatu. Kita kelengkeng satu, kita siapkan satu, jambu satu, jeruk satu, mangga satu, dan alpukat satu. Jambu airnya satu ya. Kita bikin sampel 6. Dan ini dari sini dulu saya bangkit. Dari sepertilah dulu saya bangkit ketika saya tidak punya modal di kebun, hanya di kebun. Ada yang minta juga di tempat tetangga, minta saya tancap-tancapkan. Alhamdulillah perlahan-lahan bisa bermetamorfosa seperti ini dan berkembang alhamdulillah banyak. Nanti untuk konten-konten bibit buah juga nanti insya Allah kita kupas semua tentang cara misal kayak jeruk gimana bisa biar subur, bagaimana cara milih bibitnya, bagaimana mengatasi pecah pada jeruk ataupun durian. Kenapa kok durian saya mati ataupun yang lainnya hama seperti ini, nanti kita ulas satu persatu di konten-konten kita berikutnya di channel tanam untuk sesi tanaman buah-buahan. Saat ini kita ulas yang ini dulu. Nah, oke, setelah semuanya bahan siap, nah ini tadi tanah yang kita ambil dari kebun tadi kita basahi, tadi tanah yang basah agar kenapa nanti bisa dibentuk. Tanah ini kita takar dengan pot ya. Jadi perbandingan setengah pot
pasir bangunan ini berbanding dengan 4 ya, 4 pot 1:4, 1 pasir 4 tanah. Kenapa dicampur? Jadi pasir ini fungsinya satu untuk rongga untuk keluar akar-akarnya biar tidak terlalu keras atau bantat ya tanahnya. Yang kedua, dia pasir ini bagus untuk merangsang akar serabut. Oke, setelah kita campur seperti ini, kita aduk rata ya, kurang lebihnya ini kita aduk rata pasir sama tanahnya. Setelah itu kita masukkan dalam pot. Oke, kita siapkan pot ataupun gelas juga bisa ya guys ya, gelas-gelas bekas aqua seperti itu. Malah bahkan kalau untuk gelas aqua itu kita bisa mengamati pertumbuhan akarnya, bisa tembus. Kalau pot ini malah nggak bisa, cuman karena saat ini kita bikin sampel dengan pot ya, seperti ini ya. Kita isi di pot seperti ini, isi. Oke, kita isi seperti ini. Ini yang media tanah semua, dan juga bisa juga kita menggunakan media ini buatan kemarin, kompos dan sekam lama. Bisa seperti ini contohnya ya, kita masukkan dalam pot. Tapi dengan seperti ini ada syaratnya. Jadi bagian batang ini harus kita balut dengan tanah seperti ini ya sobat. Nah, kita balut dengan tanah yang tadi seperti ini. Ini kita tancapkan seperti ini. Oke, nah, jadi ada 2 teknik ya, yang cara seperti ini bisa. Tapi kelebihan dengan teknik ini, akar serabut akan lebih cepat mekar karena dia cenderung lebih subur. Tapi syaratnya yaitu tadi harus dibalut dengan tanah, balut dengan tanah. Kurang lebih aja nggak apa-apa tanahnya untuk membungkus bagian batang bawah ini ya, seperti ini untuk jambunya. Ini kalau yang dengan media tanah murni cukup ditancapkan seperti ini, lengkeng. Ini untuk alpukatnya ya, ini untuk mangganya. Kode terus yang kenceng ya sobat ya, harus lembek. Nah seperti ini, kita masukkan dalam pot. Setelah selesai kita isi semuanya, kita letakkan di tempat yang sejuk, tapi harus terkena cahaya. Cahayanya itu maksimal 30%. Jika dengan paranet itu harus didouble agar bisa masuk, ataupun jika tidak punya paranet bisa di teras rumah ya, teras rumah. Tapi yang bagus di menghadap ke timur, jadi ketika terbit cahaya pagi itu maksimal harus cuma bisa kena sampai jam 8, tidak boleh lebih, tidak boleh terlalu panas karena dia butuh proses fotosintesis untuk menarik dan merangsang akar, dan tidak boleh terlalu panas lebih dari jam 8. Kenapa? Karena akan mempercepat penguapan, nanti proses penyehatan batangnya jadi terhambat. Nah setelah siap seperti ini, kita pindah di tempat yang sejuk ya. Seperti ini, mungkin bisa di emperan rumah, ataupun kalau ada dengan paranet, intinya intensitas cahaya maksimal 25-30%, jangan nggak boleh lebih. Jika yang bagus bisa di emperan di pagi hari antara jam 6 sampai jam 8. Nah, setelah semuanya sudah siap, kita siram dulu, kita siram dengan air bersih ya secukupnya sampai basah. Itu kita siram. Ini hanya contoh sampel ya sobat. Jika sobat ingin memproduksi secara massal ataupun secara besar, itu dengan teknik
dengan kayu yang dibuat seperti keranda mayat itu dengan plastik transparan di bawah paranet yang double, disukup pakai itu, pakai plastik transparan. Karena ini hanya sampel, jadi intinya ketika udah seperti ini, jaga kelembaban, cek 1 minggu sekali, jangan nggak boleh sampai kering syaratnya. Yang kedua, harus ditutup dengan plastik untuk mempercepat tumbuhan akar. Tanpa ditutup pun sebenarnya bisa tumbuh sobat, tapi dia akan lama proses untuk pembentukan akar dan terubus daunnya. Kadang-kadang kalau nggak disungkup, di sini sudah tunas tapi akarnya belum keluar, dia hanya memakan dari cadangan makanan yang ada di tubuh. Nah, setelah seperti ini kita sungkup dengan plastik agar kedap udara untuk mengurangi penguapan, dan nanti dibuka ataupun dicek 1 minggu sekali. Nggak boleh terkena hujan karena nanti bisa memicu jamur ya sobat ya, air hujan. Jadi harus tempat yang teduh, tidak terkena air hujan, bisa di emperan rumah ataupun di bawah paranet, cukup rapat dengan beberapa alat. Nah, seperti ini sobat. Oke, cukup mudah dan simpel sekali. Dan dulu kami mulainya seperti ini usaha kami hingga menjadi sebesar ini, alhamdulillah ya. Dan di sini nanti kita lihat pergerakannya, prosesnya. Ini nanti tergantung cuaca dan kondisi alam ya. Biasanya paling cepat 1 bulan sampai 2 bulan baru kita lepas. Jadi nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan kita lepas, kita buka, biarkan dulu tetap di sini, jangan goyang-goyang, biarkan dia adaptasi, mengenal alam, beradaptasi dengan lingkungannya. Biasanya nanti sudah terubus setelah 1 bulan itu udah mulai terubus, 1,5 bulan, 2 bulan itu udah mulai terubus panjang, akar udah mulai bergerak. Tapi dia butuh adaptasi dulu dengan lingkungan sampai 1,5 bulan lagi. Nanti ketika 3 bulan insya Allah sudah banyak mekar. Dan ini pun nanti harus dipindah ke tempat yang lebih besar, pot ataupun polybag yang lebih besar. Ataupun nanti langsung ditanam di tanah pun insya Allah sudah bisa. Dan untuk perawatannya sendiri hampir sama. Penyiraman jangan sampai kering media. Insya Allah biasanya nanti di 3, 4 atau 5 bulan, kalau contoh jambu tadi, dia biasanya sudah mau mengeluarkan buah. Kalau mau untuk bikin tabula pot, 1 tahun sudah cantik nih sobat. Yang penting nutrisi cukup, pupuk cukup, perawatan bagus. Insya Allah 1 bulan itu sudah sebesar ini di dalam pot dengan tabulan pot dengan media-media yang bagus. Nanti kita akan ulas tentang pupuk kimia ataupun pupuk media yang bagus dan cara pengolahannya. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti terus channel ini. Semoga bisa membawa manfaat dan barokah untuk semua. Dan jangan lupa juga subscribe dan saran serta kritiknya serta share-nya ya untuk kemajuan channel ini supaya bermanfaat untuk semua dan barokah untuk semua. Mungkin sampai di sini ulasan kita tentang bagaimana cara mudah membuat batang kayu menjadi tanaman yang berharga. Harapannya bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman sahabat Plan Creator 354 di sini. Jadi jangan kita mengeluh, jangan kita berputus asa dari rahmatnya. Apa-apa yang ada di dunia ini adalah rahmat dari yang kuasa untuk kita, agar kita mau memikirkannya. Dan ketika kita berpikir, berusaha dengan modal yang apa, dengan perjuangan, semangat dan doa, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berapapun disyukuri. Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita dapatkan, tapi harus selalu kita bersyukur. Karena kalau kita sudah puas, kita akan malas. Jadi jangan puas dengan apa yang kita dapatkan, tapi selalu bersyukur. Itu kuncinya. Mudah-mudahan semua teman-teman sobat di sini semuanya bisa sukses. Amin. Salam dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tunggu konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya, salam semangat.